Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool J, cool. Nah, seperti aku sudah janjikan sama teman-teman bahwa aku sudah posting di komunitas, di mana aku akan berbagi mengenai bahasa Korea. Jadi konten ini menjadi suatu tambahan sebagai untuk varian saja. Nah, aku akan sharing gimana caranya biar mungkin teman-teman mudah memahami ya bahasa Koreanya. Jadi mungkin dari awal, mulai dari basic dan sampai mungkin yang tingkat yang lebih baik. Ya, aku akan coba sharing sama teman-teman. Nah, dimana aku bukan hanya untuk asal cuma apa yang aku tahu sharing, tapi memang biar lebih sistematis, aku sudah siapin salah satu bukunya. Nah, berdasarkan buku ini mungkin aku bisa sharing. Nah, dan tadinya aku janjikan sebenarnya video aku ini mungkin akan dibuat dengan berdurasi sekitar 5 menitan ya, tapi kayaknya 5 menitan itu nggak mungkin ya. Jadi aku mungkin maksimum sampai 7 menit atau apa ya. Pokoknya yang satu sesi selesai udah aku selesaikan, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu panjang ya. Jadi aku sebenarnya sudah siapin papan tulis ya. Tada! Nah, inilah yang aku udah siapkan, dimana mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Korea mungkin sudah tahu bahwa bahasa Korea itu disebut Hangul ya. Ini Hangul, jadi sama Hangul ya. Jadi Hangul ini sebenarnya terdiri dari beberapa konsonan dan vokal tentunya. Nah, kalau untuk bahasa Korea itu basicnya adalah memiliki 14 konsonan dasar, kemudian 10 vokal dasar ya. Tapi mungkin teman-teman bisa merasakan kenapa bahasa Korea itu susah, karena di situ ada banyak varian dan sekaligus ada juga banyak variasi ketika kita sampaikan kepada orang lawan bicaranya. Biasanya di situ tergantung umurnya ataupun tergantung status sosial. Kita memang harus membedakan akhiran kata-kata, terutama untuk predikat ya. Sehingga ini menjadi agak susah. Tapi kalau untuk cara bacanya itu sebenarnya gampang sekali. Kalau selama teman-teman sudah tahu gimana caranya baca konsonan dan lafalnya itu kayak gimana, itu sangat gampang sekali. Nah, dimana kenapa bahasa Korea ataupun mungkin orang Korea itu di Korea itu misalnya tingkat pendidikan itu secara lebih luas, banyak orang bisa tahu untuk cara baca bahasa negaranya, itu karena kecenderungan itu Hangul itu memang sangat mudah dipelajari. Nah, sekarang teman-teman juga pasti gampang lah ini. Kalau aku sudah ajarin pasti langsung bisa baca. Oke? Jadi di 14 konsonan dasar ini memang ada bentuknya tambahan, di mana ada 5 bentuk ganda. Kemudian juga ada beberapa kombinasi. Nah, artinya ganda itu adalah di konsonan itu di 2 kali kalau misalnya tulis secara berturut-turut, itu akan menjadi suatu ganda, bentuk ganda. Kemudian misalnya satu konsonan tambah konsonan tulis lagi, jadi 2 konsonan yang berbeda itu kita tulis sekaligus, itu menjadi kombinasi. Kemudian di situ vokal dasarnya itu memang memiliki 10 vokal dasar, tapi di penggabungan antara masing-masing vokal itu kita bisa bikin 11 tambahan variannya. Maka itu menjadi lebih banyak ya. Cuma hari ini aku akan lebih fokus ke konsonan saja ya, biar untuk teman-teman tidak terlalu lama, dan biar untuk konsonan dulu, walaupun belum bisa baca banget ya. Tanpa vokal pasti tidak akan bisa baca ya. Jadi konsonan ini memang dalam bahasa Korea, aku rasa mungkin teman-teman hanya tahu aja. Ini cara bacanya kiok, ini cara tulisnya ya. Jadi cara tulisnya itu kayak seperti ini, kiok, kemudian niun, tiget, riul, mium, pi읍, 시옷, 이응, 시읒, 치읒, 키읔, 티읒, 피읍, 히응. Nah, semacam seperti ini. Teman-teman juga harus tahu ini sebenarnya apa sih gitu ya, lafalnya ya. Lafalnya itu kan harus mungkin membantu teman-teman itu biar bisa baca gitulah ya. Jadi yang kiok ini sebenarnya lafalnya itu G. Kayak semacam seperti gajah, ya kan?
Nah, kemudian niun ini adalah lafalnya n, ya, n. Artinya kayak nada, ya, n. Kemudian tiget ini adalah apa ya? Kayak oh ya, d. Artinya kayak seperti dada, ya, d. Kemudian real ini menjadi sebenarnya lebih ke r dan l. Jadi ada R dan L, tapi tergantung real ini posisinya di mana, apakah di depan atau di belakang. Tergantung itu dia bisa berubah jadi R ataupun L. Tapi di situ ada perbedaan antara lafal bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Misalnya orang Korea dan orang Indonesia. Dimana kalau misalnya di R ini, kalau misalnya orang Indonesia lafalkan, waduh, udah 5 menit ya. Tapi aku kasih tambahan waktu ya kali ini ya. Jadi si R ini kalau untuk orang Indonesia dia ada semacam R. Ada getaran lidahnya gitu kan. Kalau di Korea bukan. Jadi di Korea itu tidak, orang Korea itu tidak sebut R itu tidak ada getaran. Lebih ke dia kedengarannya itu L ya. Tapi mungkin bisa dibilang antara R dan L, tapi nggak ada getaran lidah kalau untuk dari huruf bahasa Korea cara bacanya ya. Tapi anyway ini aku akan centeng aja karena agak sedikit berbeda ya. Kemudian yang mium ini lafalnya adalah M ya. Kemudian biub ini adalah lafalnya B ya. Jadi beda atau beda ya. Kemudian siut ini adalah S, gampang lah ya. Ya saja. Kalau iung ini lafalnya sebenarnya enggak ada ya, enggak ada. Tapi ini lebih ke kita bilang mungkin eng semacam hurufnya itu sebenarnya ng semacam gitu. Tapi ini kalau misalnya menjadi konsonan ini sebenarnya tidak ada lafalnya. Jadi ini juga aku akan centeng karena penggunaannya agak berbeda ya sama yang lain lafalnya ya. Kemudian yang ciut ini adalah lebih ke kayak seperti J ya. J. Kalau ciut ini, ciut, aku udah bilang ya, ini kayak seperti suara bunyinya itu keluar antara gigi. Ya, jadi lidah itu tutup dengan kedua gigi, atas bawah ya, giginya itu menutup lidah dan keluar. Jadi ada sedikit bunyi, gitulah, ciut. Jadi di sini memang kita bisa bilang kalau dalam bahasa Inggris mungkin hurufnya itu CH, itu CH, lafalnya CH, ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kiuk itu KH, lebih ke KH kedengarannya. Jadi kalau untuk bahasa Korea, ketika orang Korea bicarakan, mungkin lafalnya itu kalau bagi orang Indonesia kedengarannya ini ciut sama kiuk ini lebih kelihatan kayak s dan k semacam itu. Kalau untuk di sini kan, ini kan K kan K ya, K, tapi bukan K ya. Ya, jadi bukan K. K itu beda lagi kalau di bahasa Korea. Nanti itu akan keluar di bentuk ganda. Ya, jadi di sini CH dan KH ini lebih ke miripnya itu bahasa Inggris ya lafalnya. Nah, ini tiut ini adalah TH, lebih ke TH, lebih ke T ya. Jadi T. Piep juga mirip-mirip sih. Ini lebih ke P, tapi ini PH. Jadi P. Beda lagi ya. Kalau hiung ini lebih ke H. Ya. Gimana caranya itu teman-teman bisa menghafal konsonan yang 14 konsonan dasar ini ya dengan lafal yang benar ya. Nah, sebenarnya di vokal itu, salah satu vokal itu ada tulisannya begini ya. Set ya. Begini. Jadi kalau misalnya kita tulis ga, kita tulis ke ga itu kayak seperti tulisannya itu ga seperti ini ya. Di sini ada ya kayak hangul gitu kan, ada han ya. Nah, ini kan ada a-nya. Nah, ini kan vokal ya. Jadi kita tambahan dengan a ini, vokal ini kita tambahin aja di sini seperti ini. Ga, na, da, ra, ma, ba, sa. Artinya di sini tadi udah kasih tahu kan, ini kan G, A, N A, B A, R A, kemudian M A, B A,
SA, semacam begitu kan. Kemudian yang ini juga A, tapi ini aku bilang nggak ada lafalnya ya, sehingga ini menjadi cuma A doang. Kemudian yang ini Ja, kemudian CH, ca, tapi dalam bahasa Inggris ya lafalnya ini lebih ke K, kemudian ta, ya, ta, ha. Nah, seperti ini. Jadi kalian teman-teman itu bisa hafal dengan menggunakan vokal yang A. Kanadara mabasa aja cakatapaha. Coba ya, coba. Kanadara mabasa aja cakatapaha. Ya, coba. Kanadara mabasa aja cakatapaha. Ya. Aja cakatapaha. Ya. Ca, ca, ka, ka. Ha. Ya. Kanadara mabasa aja cakatapaha. Yup. Nah, dengan itu teman-teman seperti aku tadi sampaikan, 14 konsonan dasar itu bisa kalian hafal. Nah, sekian hari ini. Annyeong.